Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang mungkin menantang semua yang selama ini kita yakini tentang sekolah dan pendidikan. Gini deh, kita kan sering banget mikir kalau sekolah itu ya tempat buat nyetak nilai matematika sempurna kan? Tapi gimana kalau ternyata selama ini kita kehilangan fokus utamanya? Nah, di edisi kali ini kita akan lihat kenapa sistem kita mungkin keliru dan gimana caranya mendefinisikan ulang apa sih arti cerdas itu. Yuk kita mulai dengan melihat realitas dan paradoks yang terjadi di lapangan saat ini. Bagian 1. Krisis karakter. Realitas saat ini. Ada fakta menarik dari data Litbang Kompas yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Angka-angkanya sangat mengejutkan. Bayangin aja ya, 158 kepala daerah, 42 anggota DPR, dan 30 anggota DPR pada periode tertentu ternyata terlibat kasus suap. Dan ini terjadi di berbagai lembaga tinggi negara kita loh. Maksud saya, kita lagi ngomongin orang-orang yang udah berhasil mencapai puncak karir mereka. Mereka jelas bukan orang-orang yang gagal di pendidikan formal. Mereka ini pejabat yang sangat berpendidikan, brilian secara intelektual, gelarnya juga berderet di belakang nama. Tapi, ya itu tadi, terjerat dalam tindakan korupsi yang masif. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, mengapa orang dengan IQ selangit yang super pinter ini bisa ngelakuin hal-hal yang begitu buluk? Jelas ada mata rantai yang terputus di sini kan? Ternyata, kemampuan dapat nilai A di sekolah itu sama sekali nggak menjamin integritas moral seseorang di dunia nyata. Dan jujur aja masalah ini bakal jadi makin krusial di masa depan. Generasi penerus kita nanti bakal menghadapi persaingan global yang luar biasa ketat. Di arena ini, punya otak yang cerdas aja nggak akan cukup buat bertahan hidup. Masa depan itu secara mutlak menuntut apa yang kita sebut sebagai karakter yang baik. Kalau kalian masih ragu, coba renungkan statistik ini, 90%. Ada sebuah penelitian di Amerika yang ngungkapin kalau 90% kasus pemecatan di dunia kerja itu ternyata bukan karena orangnya nggak bisa pakai Excel atau nggak paham coding loh. Mereka dipecat gara-gara karakter yang buruk, entah itu ketidakjujuran, lepas tanggung jawab, atau sekedar nggak bisa kerja bareng orang lain. Bayangin, 90%. Itu angka yang gede banget kan? Biar makin jelas, mari kita perkuat dengan fakta lainnya. Tahukah kalian kalau 80% keberhasilan seseorang di masyarakat itu ternyata tidak ditentukan oleh IQ tradisional atau kecerdasan akademis mereka? Keberhasilan itu justru sangat ditentukan oleh kecerdasan emosional mereka. Karakter, empati, kemampuan mengelola emosi, itulah kunci sukses yang sesungguhnya. Terus, apa sih sebenarnya yang kita maksud waktu ngomongin karakter ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Bagian 2. Pendidikan karakter, makna dan definisi. Sumber yang kita gunakan mendefinisikan karakter ini dengan cara yang sangat komprehensif. Karakter itu bukan cuma satu hal yang berdiri sendiri ya. Ia adalah perpaduan aktif dari 3 elemen penting. Pertama, moral, yaitu kualitas dari perbuatan atau tindakan kita di dunia nyata. Kedua, etika, kemampuan kita buat menilai mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan norma di masyarakat. Dan yang ketiga, akhlak, yaitu keyakinan batin yang emang udah tertanam kuat di dalam diri manusia. Jadi, karakter itu semacam harmoni yang luar biasa antara tindakan kita, pemikiran etis kita, dan kompas moral internal kita. Dan jangan salah, pendidikan karakter ini bukan sekadar konsep yang mengawang-awang, melainkan berakar sangat kuat pada nilai-nilai Pancasila. Ini adalah pendekatan holistik yang tujuannya mendidik hati, mendidik otak, dan mendidik fisik sekaligus. Intinya, kita nggak bisa memisahkan anak-anak kita dari lingkungan sosial, masyarakat, atau budaya bangsanya. Semuanya saling terhubung. Bagian 3. Sejarah pembentukan karakter. Mungkin beberapa dari kalian mikir, pendidikan karakter ini paling cuma tren pendidikan kekinian aja. Padahal kalau kita tarik mundur sejarahnya, para ahli udah menganggap pendidikan karakter ini sebagai sebuah keniscayaan sejak seabad yang lalu loh. Di tahun 1916, John Dewey menyatakan kalau pembentukan watak itu adalah tujuan umum dari sebuah pengajaran. Terus di tahun 1918, Komisi AAS merumuskan 7 prinsip utama pendidikan. Dan coba tebak apa salah satunya? Yap, watak susila atau karakter etis. Jadi ini bukan sekedar mudah sesaat teman-teman. Ini adalah pilar fundamental dari pembelajaran manusia yang udah diakui selama lebih dari 100 tahun. Bagian 4. Tujuan utama dalam sistem pendidikan. Nah, terus gimana nih konsep fundamental ini diterapkan di undang-undang modern kita sekarang? Tujuannya ternyata bukan cuma buat nyetak anak yang jago ngapal. Sistem kita dirancang untuk mengembangkan potensi nilai-nilai luhur, membangun kebiasaan terpuji,
dan menanamkan jiwa kepemimpinan. Kita pastinya pengen anak-anak kita tumbuh jadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan belajar di lingkungan yang aman serta jujur. Singkatnya, kita ini sedang berusaha memproduksi warga negara yang nggak cuma pinter otaknya, tapi juga demokratis, bertanggung jawab, dan punya daya saing tinggi. Bagian 5. Strategi kecerdasan majemuk. Oke, kita udah paham tujuannya, tapi prakteknya gimana dong? Coba kita renungkan perbandingan yang cukup tajam ini. Paradigma tradisional kita itu sering banget mandang kecerdasan secara sempit dan kaku. Kayak, seberapa pinter sih seseorang di matematika atau bahasa? Cuma itu toh. Tapi, strategi modern sekarang menggunakan pendekatan kecerdasan majemuk. Di sini, kecerdasan itu dilihat sebagai sesuatu yang cair, beragam, dan berupa sekumpulan keterampilan yang bisa terus bertumbuh. Konsep ini benar-benar membuka mata kita kalau ternyata ada banyak banget cara untuk menjadi cerdas. Konsep 9 jenis kecerdasan ini beneran revolusioner. Merujuk pada teori Howard Gardner di tahun 1999, manusia itu ternyata punya setidaknya 9 tipe kecerdasan yang berbeda. Jadi, kecerdasan nggak lagi cuma diukur dari angka di selembar kertas ujian aja. Seseorang bisa aja cerdas di bidang musik, cerdas berolahraga, cerdas visual spasial, atau bahkan punya kepekaan sosial yang luar biasa. Artinya, ada 9 cara berbeda loh buat seorang siswa ngebuktiin kalau mereka itu brilian. Dan disinilah para pendidik dituntut buat lebih kreatif dalam mengasah potensi-potensi tersebut. Dan dampak langsungnya tuh luar biasa banget. Bayangin aja, ketika guru dan orang tua terbuka, lalu mengenali beragam bakat ini, anak-anak bakal belajar ngebangun konsep diri yang sangat kuat. Mereka jadi tahu di mana letak kekuatan mereka. Nah, konsep diri yang positif ini secara langsung bakal memperkuat kesehatan mental mereka secara optimal. Dan tebak apa yang terjadi kalau anak punya kesehatan mental yang baik? Karakter mereka bakal tumbuh dan mengakar dengan sangat luar biasa. Ibarat pohon, akar mereka jadi kokoh banget. Bagian 6, tanggung jawab bersama. Terus, pertanyaan pentingnya, tugas siapa sih sebenarnya ngajarin ini semua? Poin krusialnya di sini adalah pembinaan karakter itu nggak bisa diisolasi. Pendidikan karakter bukan cuma beban yang diserahin ke guru PKN atau guru agama aja. Ini adalah tanggung jawab setiap guru, tanpa terkecuali. Semua pendidik harus mewujudkan dan mencontohkan nilai-nilai tadi. Kan nggak masuk akal ya kalau guru PKN ngajarin soal demokrasi, guru pelajaran lain malah bertindak otoriter atau nggak logis di kelas. Keteladanan itu harus selaras dan konsisten dari semua pihak. Dan satu lagi yang perlu diingat, pendidikan karakter itu bukan semacam kursus singkat yang bakal selesai begitu kita wisuda. Sumber kita dengan tegas ngingetin kalau ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Saat ini sasaran pendidikan karakter itu nggak cuma buat anak usia dini atau remaja aja, tapi mutlak berlaku buat kita yang orang dewasa juga. Ini adalah kebutuhan yang terus berjalan di masyarakat buat mastiin bangsa kita tetap bertahan dan bermartabat. Nah, kita udah lihat datanya, sejarahnya, tujuannya, sampai strategi praktis dari pendidikan karakter ini. Sekarang saatnya kita refleksikan ini ke kehidupan kita masing-masing. Setelah tahu kalau kecerdasan itu punya banyak wajah dan karakter adalah pilar sejati dari kesuksesan, coba deh tanya ke diri sendiri. Gimana sih cara kalian membentuk karakter dan mendefinisikan ulang arti kecerdasan di rumah kalian sendiri? Atau di dalam pola asuh, tempat kerja, dan komunitas kalian? Apakah kita masih bahkan menilai seseorang cuma dari deretan angka di atas kertas? Atau kita udah bersedia untuk melihat potensi utuh dari seorang manusia? Coba dipikirkan lagi deh. Terima kasih udah gabung di pembahasan kita kali ini dan pastinya teruslah belajar.